warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Oke, kita ketemu lagi pada pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini pertemuan pertama dari semester genap, ya, di tahun yang baru, bulan yang baru, seragam yang baru. Ternyata nggak jadi tatap muka. Ya, kasihan orang tua kamu. Bulani juga tidak menghendaki seperti ini. Enakan kita tatap muka ya nak ya. Kita bisa silaturahmi tiap hari. Oke anak-anak, sebelum kita awali pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, siapkan buku paket kalian ya. Dimana selain buku paket yang harus kalian siapkan adalah pensil ya, untuk memberi tanda di buku kalian. Anak-anak, kalian lihat sekarang gambar yang ada di tayangan ini. Sebentar ya, aku tak nutup pintu kok TV nih suami koyo banter sik ya. Tak tutup pintu nih. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Itu adalah gambar dari presiden kita, Bapak Joko Widodo ya, beserta dengan mantan-mantan presiden. Kalian tentu bertanya di sini, loh Bu, Presiden Soekarno mana? Bu, Presiden Soeharto mana? Bu, Ibu Megawati mana? Bu, Gus Dur mana? Ya, tidak ada. Ini hanya beberapa dari Bapak Presiden kita. Ya, yang lainnya saya cari kok nggak ada di Google. Ya, adanya Bulani cuma nemu itu aja. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Iya, Bulani ono foto nih Bulani rek. Iya, oke, berkibar benderanya. Pancasilanya gagah berani. Gurunya lemu inuk-inuk. Oke, masuk bab 4. Semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Halaman 75. Ya. Kan kalian lihat sudah ketemu bukunya, halamannya? Kok buku nih? Ketemu halamannya? Oke. Kita lanjutkan. Jangan lupa kalau memberi tanda di buku kalian yang mau kalian catat atau kalian rangkum ya, sambil mendengarkan Bulani menjelaskan, kalian menyimak buku kalian ya, langsung kamu tandai. Oke? Yuk, kita lanjutkan. Bab 4, semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan apa? Semangat kebangkitan nasional tahun 1945. Ini judulnya kok beda. Iya. Ini adalah edisi buku yang terbaru, hasil revisi yang terbaru. Tapi jangan khawatir anak-anak, sudah Bulani padukan antara buku kalian dengan buku yang direvisi terbaru itu. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Berikutnya,
bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya lagi, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908, kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya menyaji hasil penalaran tentang peran kejuangan tokoh kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Ingat anak-anak, apapun upaya pada saat itu adalah untuk mencapai kata merdeka. Ya, apapun yang diperjuangkan, apapun yang diupayakan itu adalah untuk mencapai kemerdekaan. Susah karena kalian hanya tinggal mengisi kemerdekaan. Oke, kita lanjutkan. Pada bab ini yang pertama kita ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Oke, lanjut. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke, ini ada di halaman 75. Ayo, memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Ya, itu Bapak proklamator kita. Ya. Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Ya, yang di bawahnya, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya. Sama seperti kalian. Kalian tidak mungkin bisa berubah kalau kalian tidak mau berusaha untuk merubah diri kalian. Kalau kemarin kamu di SD kurang cerdas, kurang pintar, tapi kalau sekarang kamu di SMP tidak mau merubah dirimu, kamu akan selamanya menjadi anak yang tidak cerdas. Bagaimana cara merubahnya, Bu? Ada di hati kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Yes. Ya. Ini ada penjelasan di halaman 76, 77 dan 78. Ya. Awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Hoofd-Indische Compagnie atau yang biasa disebut VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulai berbagai bentuk kekerasan menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Halaman 77. Di halaman 77 ini malah ada syair lagu karangan atau ciptaan dari A. Simanjuntak. Judulnya Bangun Pemuda-Pemudi. Kamu masih ingat ya? Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tangan bajumu sing-sing
menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, masa yang akan datang adalah kewajibanmu lah. Ya, dijabarkan di situ. Bukan Bulani sudah beralih ke kalian. Nanti yang akan menggantikan Bulani juga kalian. Oke, kita lanjut nak. Ya, kamu ingat VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa bangsa atau rakyat Indonesia. Bagaimana penderitaannya? Yuk kita lihat. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau yang disebut dengan adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Itulah penjajah, ya. Penjajah mengadu domba supaya apa? Supaya terjadi permusuhan, salah paham antara yang satu dan yang lain, sehingga apa? Mudah untuk dipatahkan persatuan dan kesatuannya. Oke, lanjut. Boten buku catatan kula mboten enten. Betul, Bulani tadi sudah mengatakan ini perpaduan antara buku kalian dengan revisi buku terbaru. Oke, bangsa Indonesia makin menderita ketika Daniels tahun 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau biasa yang disebut dengan kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer, Panarukan untuk kepentingan militer Belanda, maksudnya membuat rakyat semakin menderita. Kenapa kok semakin menderita, Bu? Kalau bekerja kan dikasih upah enggak, nak? Namanya kerja paksa atau kerja rodi itu bekerja tanpa diberi makan dan tanpa diberi upah, sehingga banyak jatuh korban atau berguguran untuk itu. Keperluannya apa sih, Bu? Untuk keperluan Belanda atau penjajah atau VOC. Keperluan apa, Bu? Ia mengangkat hasil bumi kita dan mempermudah apa? Mempermudah militer Belanda untuk mendatangi wilayah-wilayah yang terpisah. Oke, kita lanjut, nah. Iku sing ndodeng iku londo blangkonan, nak. Londo blangkonan itu wong Jawa sing dadi anteke londo. Ya. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelse atau tanam paksa. Wis mang kerja paksa atau kerja rodi, terus ada lagi tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami berbagai atau sebagian tanah sawahnya atau ladangnya untuk menanam yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah siapa? Ya, pemerintah kolonial Belanda. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Wis tanahe
nanduri disuruh menandur apa bunyi kata mereka, nek panen kudu disetorno nang pemerintah Belanda. Kejam ya nak ya. Iya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selain tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Ono namanya penjajah itu yang memperhatikan nilai kemanusiaan, ndak ada ceritanya ya. Jadi bangsa kita selain tenaganya diperas, harta kekayaannya juga dirampas. Bahkan itu ada ya, kamu lihat itu yang ada di gambar itu tidak hanya harta kekayaannya ya, suami istrinya ya, adanya itu suaminya dibunuh, anaknya dibunuh, istrinya itu dihajar sampai sabuk sing koyo ngono atose ya. Seperti itu. Pedih kan nak, beruntunglah kalian hidup di zaman sekarang, bukan di zaman sebelum negara kita merdeka. Oke lanjut, kita tunjukkan kekerasan penjajah. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtoyoso di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Timur memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal itu disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Ya tadi itu yang dikatakan Bulani ya, bahasa daerah yang berbeda menimbulkan penafsiran yang berbeda pula. Kalian lihat nak, penderitaannya nenek moyang kita untuk merebut kemerdekaan. Sekarang kalian dituntut untuk mengisi kemerdekaan. Oke, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Hoosveld, Edward Dornwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Edward Dornwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar. Kok dengan bahasa Belanda Bu? Iya memang kita dijajah Belanda lama enak 350 tahun, dan sekolah-sekolah itu diwajibkan tidak boleh pakai kita belum punya bahasa Indonesia, kita masih mempunyai bahasa daerah masing-masing. Bahkan sekolah-sekolah itu wajib untuk memakai bahasa Belanda pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, etise politik. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Lanjut. Oke. Politik balas budi atau politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi
bagi kesejahteraan pribumi. Tapi kenyataannya apa? Ndak lah ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan yang dibahas dalam politik balas budi kan ada 3. Yang pertama edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Apik tujuannya, bagus tujuannya, tapi apa? Di dalamnya itu ada politik dari pihak Belanda. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Nah, kawitane dibuka sekolah-sekolah untuk pribumi, tidak tahunya supaya mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan ini hanya untuk anak-anak pegawai negeri atau orang-orang yang mampu. Nek biyen gak pegawai negeri yang merupakan anak-anak dari orang yang berasal dari golongan darah biru. Darah biru itu darah priai lah, seperti itu. Darah bangsawan lah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang B, irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ingat, bagus semuanya, tapi ada latar belakang di bawahnya. Irigasi ternyata hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi sing gawe tenaga wong Indonesia, tetapi dialirno nang tanah perkebunan Belanda. Wong Indonesia yang ngaplo, nggak dialiri air sama sekali. Oke. Yang ketiga, terakhir, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Tapi tujuannya itu awal, tapi tujuan di dalamnya lah ini. Di bidang transmigrasi atau irigasi keluar daerah Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Karena adanya pemerintahan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Ngoni sapa rek? Punyanya siapa anak-anak? Belanda. Iya, kalau kita kan cuman punya kebun-kebun di belakang rumah aja. Itu pun kalau ada, kalau zaman sekarang sudah nggak ada kebun di belakang rumah, itu wis dadi rumah kabeh. Oke. Praktek tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan politik pintu terbuka. Oke, lanjut. Efek tindak lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Dampak positif yang dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Kalau dulu itu pekerjaan mencari tenaga, kalau sekarang tenaga
mencari pekerjaan. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang ahli. Oke, Nak? Pada awalnya hanya pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Ada SD, ada SLTP menengah, ada yang sampai sekolah SMA, ada juga sekolah tinggi. Oke. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Loh ya kan? Dari dulu sudah ada kan? Pendidikan umum kalau sekarang kita sebut dengan SMA. Dan pendidikan kejuruan sekarang kita sebut dengan SMK. Loh, ke zaman Belanda sudah ada. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Makanya orang-orang dulu itu pinter dengan memakai bahasa Belanda karena apa? Kita belum mempunyai bahasa nasional. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Sudah lelah ya? Ini penjabaran, Nak, di buku paket kalian tidak ada. Oke? Ini adanya hanya di buku edisi yang terbaru. Makanya tak padu supaya kamu bisa. Oke? Lah di sini ada sekolah HIS, Hollands Inlandse School. Itu setara dengan SD, petung tahun, Nak. Kalau kamu kan 5 tahun. Ya. Terus kalau melanjutkan ke Mulo, Merwit Jibrit Leger Onderwijs, itu setingkat dengan SMP. Terus kalau ke SMA itu ada jenjangnya, ada yang umum tadi yang disebut dengan SMA, ada yang tingkat khusus, ya. Kalau SMA disingkat dengan AMS, Algenem Middle Board School, setara SMA. Ya. Terus ada sekolah kejuruan, namanya sekolah tingkat tinggi, bagian A dan bagian B. Bagian A itu bahasa dan ilmu humaniora, yang bagian B ilmu pasti dan ilmu alam. Begitu ya anak-anak. Ini pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, mencakup jenjang-jenjang tadi, SD, SMP, dan SMA. Itu tadi SMA ya, Nak. Yang kejuruan ini pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, Hollandse Indische Werkschool, HIK, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Terus Hogere Quick School adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun dan terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Yang ketiga, Osvia Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau panggreh atau pamong praja pribumi, orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi yang akan diangkat sebagai pegawai pemerintah. Oke anak-anak, ini gedung Stovia di Batavia,
terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia, School of Opleiding van Indische Artsen, dan sekolah hakim tinggi Rechtsgeleerde Hogeschool. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi Technische Hogeschool. Ya, itu hanya kalian ketahui saja. Ya, tidak harus mendetail. Nanti kamu di jenjang berikutnya di perguruan tinggi SMA kalian akan mempelajari itu. Oke anak-anak, saya akhiri sekian dulu. Kamu juga biar tidak terlalu capek ya. Tugas kalian kamu putar kembali ya siarannya pelajarannya bulan ini, terus kamu ambil yang penting. Ya, saya tidak menyuruh untuk menyalin, tapi saya menyuruh untuk merangkum. Ya. Ya, thank you cari nih Pak. Sama Pak Didit apa Bu Erin ya. Ya nak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di mana contoh-contoh dari kekerasan yang dilakukan oleh para penjajah ini merupakan keinginannya Bulani untuk membangkitkan semangat kalian supaya negara kita tidak terjajah lagi. Oke, kalian supaya berhati-hati. Oke, berdoa mulai. Selesai. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran PPKN di hari besok. Ya, karena besok kita akan ketemu lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.